Wow, seorang Tuhan tidak takut dilihat lemah. Yesus gak takut dilihat lemah. Dia truth. Dia tidak hidup dalam kepalsuan. Walaupun pada akhirnya dia bilang, bukan kehendakku, tapi kehendakmu. Ya, aku teringat sama cerita Hosea dan Gomer. Ini satu kisah yang aku membuat hatiku tuh semakin terkagum sama Tuhan. Teman-teman tahu satu waktu Hosea adalah seorang nabi Tuhan. Hosea seorang nabi Tuhan yang sangat dipandang, ya kita tahu nabi pada zaman itu sangat ditakuti, dihormati, sangat dipandang. Lalu Tuhan ngomong sama si Hosea, Hosea, dia bilang, nikahilah pelacur itu. Bayangin, suruh nikahi pelacur. Teman-teman jangan dicontoh dulu ya. Tunggu, kita lihat konteks secara keseluruhan. Tuhan ngomong sama Hosea, ayo nikahi pelacur itu, si Gomer. Akhirnya singkat cerita, Hosea menikahilah Gomer, seorang pelacur. Ya. Nah, bayangin pada zaman itu pasti orang-orang mencibir. Kayak Hosea nih gimana sih? Masa nikahi pelacur? Ah, lihat aja nih, pasti kena batunya nih. Masa pelacur kok dipercaya dan sebagainya. Tapi karena Hosea taat sama Tuhan, dia nikahilah pelacur itu. Akhirnya mereka memiliki anak, ya. Ada Yezreel, ada Lo-Ruhami, ada Lo-Ami, punya 3 anak. Setelah itu, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Gomer meninggalkan Hosea dan anak-anaknya dan kembali melacur lagi. Bayangin nggak? Bayangin malunya Hosea. Dan Gomer udah pergi tinggalin Hosea, tinggalin anak-anaknya. Akhirnya Hosea menjadi single parent. Satu waktu teman-teman, di Hosea 3 ayat 1, ya Tuhan mengatakan kepada Hosea, berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergilah lagi, cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzina. Bayangin, udah dikecewain. Lalu Tuhan bilang, hei pergi lagi, kejar lagi istrimu, dapatkan dia kembali. Akhirnya Hosea berjalan, proses, dia jalan ketemu orang-orang kan. Karena dia bisa bayangin pasti dia dihina. Ih lihat tuh, lihat ini nih nabi yang nikahi pelacur nih. Lihat tuh hasilnya. Waduh kalau zaman sekarang di foto lah, di Instastory kan masuk. Wah masuklah di akun-akun lah ini pasti. Lihat nih, Hosea sang nabi menikahi pelacur dan mendapatkan istrinya pergi melacur lagi. Tapi Hosea tetap pergi. Hosea pergi sampai akhirnya dia mendapatkan Gomer di sebuah tempat perjualan budak. Dan di situ Gomer sendirian, tidak ada yang mengingininya lagi. Sudah jatuh, sudah rusak, mungkin sudah kena penyakit. Dan harganya sudah tidak ada lagi. Mungkin semua orang di situ yang suka melacur sudah menggunakan Gomer. Dan bagi mereka, aduh Gomer sudah tidak ada nilainya lagi. Tapi di situ Hosea mendapatkan dan dia bilang, saya mau dia. Oh kamu mau dia, kamu harus beli, kamu harus bayar. Lalu dia bilang, oh ini istri saya, ini milik saya. Dia istri, dia kepunyaanku. Lalu si mandor ini bilang, no kamu harus bayar, dia adalah budak saya. Singkat cerita akhirnya Hosea membeli kembali istrinya. Bayangin loh. Harusnya dia gak perlu beli, dia gak perlu bayar. Tetapi karena istrinya sudah menjadi budak, dia harus membeli kembali. Dan yang menarik, Hosea 3 ayat 1b dikatakan gini, seperti Tuhan juga mencintai orang Israel, sekalipun mereka berpaling kepada allah-allah lain dan menyukai kue kismis. Wow, teman-teman bayangin, kita kan udah jadi budak dosa, betul gak? Semua kita lahir dalam dosa. Bahkan sampai hari ini mungkin kita masih ada dosa-dosa yang kita tutupi, kita ada keterikatan, kita punya kecenderungan yang merasa kayak Tuhan, aku kotor, aku gak layak, sehingga kamu berusaha menutupinya.
Tapi dari cerita ini kamu tahu bahwa Gomer yang segitu parahnya dosanya, seorang pelacur yang sudah diambil oleh seorang nabi, lalu kembali melacur lagi. Tapi Tuhan bilang kepada nabi tersebut, pergi kembali, jemput lagi istrimu. Sebab begitulah cintaku sama umatku. So teman-teman, Yesus sama kayak Hosea, Hosea menebus Gomer, walaupun Gomer adalah istrinya. Kita adalah kepunyaan Tuhan, tapi karena kita sudah menjadi budak dosa, Yesus harus bayar dengan darahnya yang mahal, supaya kita bisa kembali menjadi miliknya. So hari ini teman-teman, hidup dalam kepalsuan adalah hidup sangat melelahkan. Hari ini kamu datang sama Tuhan apa adanya. Ya, coba kita buka 1 Yohanes 1 ayat 9 yuk. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Akui setiap dosamu, karena sebelum kamu akui pun Tuhan sudah lihat. Kamu gak bisa bersembunyi dari Tuhan. Ya, Tuhan sudah tahu. Ya, cuman Dia menunggu kamu untuk datang sama Dia dan katakan, ini. Mungkin semua apa yang kamu tutupi, dosa, pelanggaran, punya kamu kekecewaan dan sebagainya. Ya, jadi teman-teman, you have to come to God. Kamu datang sama Tuhan, akui keberadaanmu dan Dia terima kamu apa adanya. Tapi bukan hanya kamu terbuka sama Tuhan, kamu perlu terbuka sama manusia. Nah ini dia teman-teman. Terbuka sama Tuhan gampang. He will never judge. Tapi terbuka sama manusia butuh kerendahan hati. Tapi justru inilah yang membuat kamu akan dimerdekakan, kamu akan dipulihkan. Yuk kita buka ayat terakhir yuk. Yakobus 5 ayat 16. Alkitab bilang, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. So hari ini teman-teman, kamu perlu terbuka sama Tuhan dan terima pengampunannya. Dia terima kamu apa adanya. Dia bukan hanya Tuhan bagi kekuatanmu, Dia juga Tuhan bagi kelemahanmu. Jadi jangan pikir Tuhan cuma mau, Tuhan mau pelayanan kamu, Tuhan mau prestasi kamu. No, Dia mau semuanya dari kamu. Karena Yesus telah mati bagi kita ketika kita masih berdosa. Bahkan Dia gantikan posisi kita. Dia yang gak pernah mengenal dosa menjadi dosa supaya kita yang berdosa dibenarkan. Jadi Dia sudah terima kamu sebusuk-busuknya. Kenapa kamu harus pakai topeng? Kenapa kamu harus bersembunyi? Sama kayak Adam bersembunyi. Dia menutupi, Dia mengambil jarak, dan Dia menyalakan keadaan. Hari ini buka dulu topengmu. Buka semua kepalsuanmu. Biar kamu datang telanjang. Bukan telanjang secara fisik. Tapi kamu datang apa adanya. Dan menarik ya teman-teman gini. Ini mungkin agak keluar konteks. Kenapa kamu penting hidup apa adanya? Supaya orang-orang di sekeliling kamu bisa belajar mencintai kamu apa adanya. Ketika kamu hidup apa adanya, kamu menemukan orang-orang yang mencintai kamu apa adanya. That's your family. Nah, kalau kita hidup dalam kepalsuan, susah kamu menemukan komunitasmu. Karena kamu memakai topeng dan mengizinkan orang-orang sekitarmu hanya mencintai topengmu. Tapi ketika kamu dalam krisis, dalam masa pandemik ini, keletihan, topengmu terbuka dengan otomatis. Dan ketahuan aslinya kamu. Dan orang kecewa. Nah, ini bisa kita hindari. Kalau sudah terjadi, kita bisa perbaiki. Gimana caranya? Tadi, buka topeng, terbuka sama Tuhan, dan terbuka sama sesama. So teman-teman, saya akan berhenti di sini di sesi 1. Ya, capek hidup dalam kepalsuan. Semoga ini bisa membantu teman-teman untuk bisa mendapatkan keberanian untuk hidup dalam keaslian, dalam kebenaran. Ya, karena Tuhan gak bisa memberkati kepalsuanmu. Dia bisa berkati kamu apa adanya kamu. Sama seperti Karadit menemukan kepalsuan Karadit. Capek, lelah walaupun dalam pelayanan. Tapi habis itu menemukan kebenaran bahwa sama seperti Gomer, aku gak layak, tapi Tuhan cintai, Tuhan jemput, Tuhan tebus tanpa memandang kelemahan, kekurangan, dan dosa.
Dan dia bersihkan, dia pulihkan. Dan dia jadikan kita setiap hari semakin serupa dengan dia. God bless you teman-teman. Alright. Sekarang teman-teman kita masuk ke sesi Q&A. So hopefully